Oh, begitu mati disebut, wow, surga tuh surga. Bayangkan, Masya Allah. Jadi mereka itu di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 32, wa idza ra'uhum qalu inna haula'i ladallun. Mereka itu kalau melihat orang yang beriman, li imanihim bi Muhammadin, mereka mengatakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar sesat. Ladallun. Lam itu taukid, dallun itu sesat. Sungguh-sungguh benar-benar sesat. Jadi jangan heran rahimakumullah. Jadi sejak zaman dulu sampai zaman ayeuna, sampai zaman engke. Zaman dulu, zaman ayeuna, zaman engke. Sejak apa namanya past tense, present continuous, sampai apa yang akan datang? Future tense. Nah, itu sarwa kene. Nah, karena itu apa? Di dalam surat yang lain, di dalam ayat yang lain, di dalam surat Nuh sendiri, surat yang ke-71, itu Nabi Nuh itu dikisahkan, ada yang menyebutkan menjadi Rasul itu ketika usia 400-an tahun lebih. Ada yang menegaskan 480 tahun. Tapi ada juga yang mengatakan 40 tahun. Jadi mengajak kaumnya itu 500 tahun, itu cuma 80 orang yang beriman. 500 tahun, cuma 80 orang. Oh, kira-kira kalau ustadz di sini, jangankan. Maka kemudian di dalam kulkat surat Nuh yang sering kita dengar imam-imam itu membaca, qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah mendakwahkan kaumku siang dan malam, lailan wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi seruan kami itu tidak menambah iman mereka, justru mereka malah lari. Jadi kalau ada yang didakwahi begini makin gak beriman, Masya Allah, kayaknya sarua dengan kaumnya Nabi Nuh. Nah, wa inni kullama dautum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Nah, dulu kaumnya Nabi Nuh kalau didakwahi itu, da'autum litaghfir lahum ja'alu, mereka menjadikan asabi'ahum, jari-jari mereka, usbu'un asabi'ahum, jadi jari-jari mereka, fi adhanihim, masukkan ke telinga. Oh, bukan santri ya, bukan santri kemarin yang dengerin apa lagu barat lalu kemudian menutup, karena mereka itu orang penghafal Al-Quran, Pak. Jadi kalau Bapak punya anak, punya saudara, punya apa namanya kenalan yang dia itu apa namanya penghafal Al-Quran, itu kalau mendengar yang bukan Al-Quran itu harus ditutup, Pak. Apalagi lagu barat. Ini kalau bisa masuk ke telinga lalu kemudian merasa nikmat, hafalannya banyak yang copot, Pak. Ngapalinya susah, Pak. Maka dia tutup. Kalau kita kan justru menikmati. Kalau kita mendengar lagu malah menikmati, sambil tiduran dimasukkan ke telinga lagi kan, apa itu namanya? Earphone-nya dimasukkan ke telinga. Mereka tutup, Pak. Makanya kita banyak yang nggak hafal Al-Qur'annya, karena kita biasa begitu. Betul. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbaro. Mereka juga kemudian di samping menutup pakai tangannya, dia menutup ininya pakai mukanya. Bajunya ditutupkan ke muka. Itu kaumnya Nabi Nuh. Jadi tsumma inni dahautuhum jiharo. Maka karena mereka kaumnya begitu, lalu kemudian Nabi Nuh juga menyebarkan Islam itu, menyembah Allah itu dengan terang-terangan. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku menyuruh secara terbuka dan juga secara diam-diam. Faqultu astaghfiru rabbakum kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Allah, semoga Allah itu mengampuni
Kana ghaffaro, karena Allah itu Maha Pengampun. Alhamdulillah. Jadi yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Hadirin rahimakumullah. Nah, ketika Nabi Nuh itu mendakwahkan Islam, itu kemudian dengan siang malam, pagi sore siang malam. Oh, udah pagi, sore, siang, malam. Oh, itu udah bertubi-tubi, Pak. 500 tahun. Nabi Muhammad cuma berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, umatnya banyak sekali. Dan alhamdulillah kita sampai hari ini beriman, dan insya Allah sampai hari akhir nanti. Amin. Nah, ketika Nabi Nuh itu bukan putus asa, merasa jenuh, merasa tidak ada harapan. Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nah, ini mulai Nabi Nuh nih. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini ayat doanya Nabi Nuh. Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang di antara mereka, seorang di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Nah, ini Nabi Nuh gak rela. Jadi, kalau Nabi Muhammad berdoa begini, waduh, Masya Allah. Nabi Muhammad enggak. La tadhar alal ardi minal kafirina dayyara, jangan biarkan seorang pun ada yang di muka bumi ini yang kafir. Innaka intadharhum yudillu ibadaka. Jadi kalau engkau biarkan ada orang satu kafir saja, yudillu ibadak, dia akan membawa orang lain itu untuk menjadi musyrik. Wala yalidu illa fajirun kafara. Dan tatkala nanti dia itu mempunyai anak-anak mereka juga akan menjadi orang-orang jahat dan juga ingkar. Wah, itu doanya mantap, Pak. Oh, kalau ada ustadz yang berdoa begitu, itu ngikuti Nabi Nuh. Nah, tapi karena kita kan mengikuti Nabi Muhammad, tidak begitu. Jadi walaupun kita sudah dipersekusi macam-macam, itu tetap sabar, siapa tahu anaknya jadi Islam. Amin. Hari ini diwahyukan oleh Allah itu, Nabi Nuh, itu tidak mungkin ada orang yang akan beriman lagi, akan bertambah lagi. Karena itu Nabi Nuh itu diperintah membuat kapal. Nah, ketika Nabi Nuh membuat kapal, itu Nabi Nuh itu di dataran tinggi, Pak, di pegunungan. Orang diwahyukan oleh Allah untuk membuat kapal. Ketika Nabi Nuh itu membuat kapal, bahkan dalam satu riwayat diceritakan karena kapal itu harus dibuat dari kayu, Nabi Nuh menanam dulu kayu yang bisa untuk membuat kapal. Disebutkan dalam satu riwayat kayu jati atau kayu apalah. Nah, ketika kapal itu dibuat, itu diejek terus, Pak. Nuh, kamu membuat perahu buat apa? Di sini jauh dari laut, jauh dari sungai. Kamu mau ditarik pakai lembu apa kapalmu itu? Nuh, kamu katanya nabi. Sekarang malah jadi tukang kayu. Itu, Pak. Jadi kalau ada ustadz, ada ulama, ada kiai, kemudian diejek, itu udah biasa, Pak. Kalau siap jadi ustadz, harus siap apa? Akhirnya begitu kapal jadi, terjadilah hujan 40 hari 40 malam. Wah. Ini kalau harapan baru 40 hari 40 malam hujan gimana ini? 40 hari 40 malam udah tenggelam itu. Nah, kan akhirnya kemudian para hewan pada mengadu kepada Nabi Nuh, diambillah sepasang-sepasang. Nah, manusia yang ikut ke dalam kapalnya Nabi Nuh itu ada 80 orang dalam riwayat. Itu sudah sepasang-sepasang. Nah, dalam riwayat disebutkan bahwa geladak yang paling bawah, jadi kapal itu ada 3 saf, Pak. Jadi saf bawah untuk binatang buas.
dan sejenisnya. Lalu kemudian saf tengah, di atas geladak bawah, saf tengah untuk manusia. Lalu kemudian di atas itu geladak untuk para unggas, bebek, angsa, burung, raja wali, segala macam di atas. Nah, ini kemudian dalam kisah itu kan ada anaknya juga, ada segala macam. Itu kisahnya panjang, Pak. Itu ada beberapa puluh ayat di dalam Quran surat Hud itu. Jadi dari ayat 36 sampai ayat 49. Nah, jadi kisahnya panjang. Ini waktunya sudah selesai, ini waktunya tanya jawab ini. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, kami persilakan. Dari ibu-ibu barangkali. Dari Pak, live Pak. Ini live. Jadi ibu-ibu bisa ikut bertanya, dan juga bisa jangan ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh tanya lah Pak. Kalau mau yang bertanya. Kalau tidak berarti sudah paham semua, alhamdulillah. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Insinyur Mukhlas. Yang saya protes waktu itu adalah di rumah itu tidak ada gambar, tidak ada foto. Kemudian beliau waktu itu yang bagi saya agak cukup aneh. Zaman sekarang Pak Ustaz tidak boleh foto dan tidak boleh gambar. Nah, disitulah saya mulai paham ada fatwa foto dan patung itu masuknya jin. Nah, kemudian ini menarik dengan kondisi kemarin berpolitika. Ketika Memorium Soeharto dihilangkan, patung Soeharto dihilangkan, tapi pemahaman adalah cuma target politik. Tapi belakang-belakangannya muncul fatwa keagamaan bahwa dalam patung Soeharto itu nanti masukkan jin. Nah, sebenarnya sejauh mana bolehnya kita mempergunakan yang saya tadi katakan patung-patung orang soleh tadi itu menjadi menyembah tempat penyembahan. Artinya sejauh mana kita boleh kembali mempergunakan patung, foto atau sejenisnya. Kalau tidak salah, ada sosiologi antropologi orang-orang Jawa menganggap kuburan tetap dilestarikan agar zuriatnya tetap terjaga. Ketika mereka meneliti orang Minang rata-rata kuburannya jarang terjaga saat itu. Makanya otomatis zuriatnya tidak terjaga. Jadi kalau orang Jawa itu kiai, anak kiai itu jelas itu terjaga anaknya. Ya. Nah, ini saja Ustaz. Oke, terima kasih. Saya ingin menjawabnya secara umum aja ya, karena kita tidak ingin masuk kepada hal yang praktis. Jadi berkaitan dengan patung. Jadi jangankan patung, benda yang dianggap sebagai benda antik. Apakah benda itu keris? Jadi keris kan bukan patung. Tapi kan kalau dibilang adsadan kan dia berjasad. Ada keris, ada guci, pokoknya semua benda yang kemudian diagungkan secara antik, maka lama-lama kalau benda itu tetap menetap di satu tempat, biasanya kemudian dimasuki jin. Karena itu lukisan yang tertera di dinding yang kemudian bergambar manusia, itu juga bisa dimasuki jin. Karena itu kemudian ada orang yang kemudian melihat bangunan kuno, lalu kemudian dia lihat dan dipandang, kemudian dia bisa pingsan. Karena dia melihat di gambar itu ada penampakan berwujud nyata. Jadi mengacu kepada
apa namanya tadi bahwa asal muasal patung itu awalnya adalah orang soleh yang diagungkan, lalu kemudian digambar di dinding masjid. Kalau zaman sekarang namanya relief lah ya. Setelah itu kemudian dimunculkan menjadi adsajan, menjadi jasad, dibentuk dalam bentuk patung. Lalu kemudian patung itu awalnya nggak disembah, untuk mengenang saja. Tapi kemudian setelah berlalunya zaman, maka patung itu menjadi disembah. Nah karena itu Arab Saudi itu sesuatu yang berjasad itu dilarang. Jadi boneka cantik, boneka cantik juga nggak boleh Arab Saudi ini. Tapi kalau boneka beneran boleh. Jadi boneka cantik, boneka-boneka yang lain itu nggak boleh. Jadi apalagi kemudian kalau benda itu dianggap keramat, nah itu apalagi kemudian setelah benda itu dianggap sebagai benda pusaka, benda keramat, lalu kemudian dimasukkan khadam ke situ, ini berbahaya. Jadi artinya apa? Jin itu bisa masuk di situ. Jadi kalau makanya hati-hati Pak. Ini yang suka seneng keris. Ini hati-hati yang suka seneng keris ini. Keris itu umumnya itu ada khadamnya. Jadi umumnya. Apalagi kalau sudah dibilang keris itu adalah contohnya keris Mbah Jambrong lah umpamanya. Nah ini ada. Jadi suatu hari ada beberapa ustadz, beberapa orang kumpul. Nah, dia nawarin keris. Wow, ustadz ini keris bagus nih ustadz. Ini kalau Garut. Ini keris kalau dipegang oleh orang-orang punya kedudukan berwibawa ustadz. Omongannya itu dituruti. Nah, ini murah ini ustadz. Ya 50 juta aja nih keris. Nah. Ah masa? Ya cobalah. Ya coba aja ustadz. Coba aja ustadz lihat. Ya karena ustadz kan rada pinter juga kalau ustadz kan ya. Nah, akhirnya kemudian keris itu biasa dilihat, ditarik. Nah, ketika keris itu ditarik, ini muncul nafsu untuk menusukkan kepada orang yang ada di depannya. Nah, ini hati-hati, Pak. Jadi ternyata memiliki sebuah kekuatan magis. Ketika keris itu kemudian dibuka, orang yang di depannya itu pinginnya ditusuk. Ini berarti sudah jinnya itu jin jahat. Jadi hati-hati yang punya keris yang apalagi kemudian keris begitu, apalagi persiapan. Ini keris kalau ada musuh bisa dibunuh Pak, dengan keris ini pasti mati, nggak bakal tertolong. Jadi berdasarkan kisah-kisah ini sejarah. Ini jangan kemudian kita menganut yang begitu banget lah. Jadi segala sesuatu kalau memang kita mau lihat itu kembali kepada dasar pokok. Dasar pokoknya itu dalam hadis Arba'in Nawawi yang pertama, innamal a'malu binniyat. Kalau itu patung dibuat untuk mengabadikan sejarah, melestarikan sejarah, itu dalam sejarah sudah lebih dari 5 kali mayat Nabi Muhammad itu mau dicuri. Jadi mayat Nabi Muhammad, jadi Nabi kan dikubur di tempat dia wafat. Dan rumah beliau kan nempel dengan masjid. Itu rumah sendiri. Jadi Masjid Nabawi, lalu kemudian Nabi ada di situ, maka antara makam Nabi dengan ini rodoh. Jadi kalau Nabi tinggal masuk ke pengimaman, itu sudah mengimami. Nah itu rodoh. Jadi artinya sebagai tempat mustadabah. Jadi ketika Nabi ditaruh di situ, jadi pernah suatu hari ada orang yang alim sekali. Jadi dia kos, nyewa rumah di pinggiran Masjid Nabawi. Nah ketika dia kos di pinggiran rumah Nabawi, ini udah habis nih Pak. Lanjut dikit ya, 2 menit ya. Lalu kemudian ada gambar yang menutup dinding.
ternyata gambar untuk menutup dinding itu, jadi kalau malam dia buka, lalu kemudian dia menggali lorong menuju tempat pemakaman Nabi untuk mencari jasad Nabi, mencuri jasad Nabi. Nah, ini sudah berjalan berbulan-bulan. Nah, tatkala itu ada seorang gubernur yang soleh, itu dimimpiin bertemu dengan Nabi dan minta tolong. Ini orang mimpi ada apa dengan kaitan dengan makam Nabi ini. Ketika orang itu datang ke situ, ngaji di orang soleh, dia masuk ke tempat itu nggak ada apa-apa. Begitu disingkap lukisan itu, ternyata ada lorong. Baru itu orang itu ditangkap oleh gubernur Madinah. Jadi saking bencinya terhadap Nabi sampai mayatnya. Maka itu kan kalau sekarang kan sudah jelas terkungkung semua. Andai kata di luar, wallahu a'lam. Jadi karena itu bahwa kemudian silsilah nasab itu penting. Tetapi jangan dikultuskan, jangan dikeramatkan. Yang nggak boleh itu mengkeramatkan. Yang nggak boleh itu minta kepada orang yang sudah mati. Yang nggak boleh itu minta kepada kuburan. Tapi kalau kita melestarikan kuburan, boleh. Jadi jangan karena mentang-mentang tokoh agama, lalu kemudian musyrik, syirik, nggak boleh. Islam ini rahmatan lil alamin lah. Jadi jangan sampai ada orang yang kemudian, kan kadang-kadang kalau orang yang sering ke kuburan kan dianggap menyembah kuburan. Kan ya rada nggak elok juga ya. Kita sering ke kuburan itu kan memang ziarah kubur itu kan sunnah. Dia menuduhnya kita minta ke kuburan. Padahal dia nggak ngerti bahwa kita ke kuburan itu baca doa. Sebelum doa ada baca Yasin. Sebelum ada yang kemudian cuma baca kulhu doang 3 kali.